Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 32. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja web kelompok kami yang berjudul Implementasi Sistem Pakar Berbasis Web dengan metode forward chaining untuk mendiagnosis masalah pada kendaraan bermotor manual. Anggota kelompok yang pertama ada Bakar Asidik dengan NIM 223020503098. Lalu ada Doni Setiawan dengan NIM 223020503084. Lalu saya sendiri Yuroko Quadrian dengan NIM 223020503062. Sistem Pakar. Sistem Pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggabungkan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran untuk memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh para ahli di bidangnya. Sistem pakar juga dikenal sebagai sistem berbasis pengetahuan, yaitu aplikasi komputer yang membantu pengguna mengambil keputusan dan memecahkan masalah di bidang tertentu. Penerapan sistem pakar telah luas terjadi di berbagai bidang, seperti kedokteran dan teknologi, dengan tujuan yang menyimpan keahlian dalam bidang tertentu dalam program komputer sehingga keputusan dapat dibuat berdasarkan penalaran yang cerdas. Lalu ada metode penelitian. Metode forward chaining adalah strategi pencarian solusi permasalahan yang dimulai dari sekumpulan fakta yang diketahui dan menghasilkan fakta baru berdasarkan aturan yang sesuai dengan data yang diketahui. Proses inferensi dimulai dengan premis atau informasi masukan if dan berlanjut pada kesimpulan atau hasil dan. Metode ini juga dikenal sebagai strategi data-driven, di mana inferensi dimulai dari fakta yang ada menuju kesimpulan yang paling sesuai berdasarkan kemungkinan tertinggi. Kemudian tujuan, sistem pakar berbasis web dengan metode forward chaining digunakan untuk mendiagnosis masalah pada kendaraan bermotor manual dengan tujuan mengatasi keterbatasan ahli, meningkatkan konsistensi dan akurasi diagnosis, serta memberikan ketersediaan aksesibilitas, efisiensi waktu, dan penyebaran pengetahuan kepada pengguna. Kemudian, metode pencarian data. Metode pencarian data melalui web browsing memiliki peran sentral dalam penelitian ini karena memfasilitasi akses penulis terhadap berbagai informasi terkini dan relevan dari berbagai sumber online. Selain itu, menonton YouTube juga menjadi sumber data yang signifikan dalam penelitian ini. Karena melalui platform tersebut peneliti dapat mengamati konten video yang relevan dengan topik penelitian dan menggali informasi yang diperlukan untuk analisis. Baik, sekian dari saya. Pada data tabel gejala akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bakar Sidik dengan NIM 223020503098. Saya dari kelompok 32. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian tabel. Yang mana di sini ada tabel gejala, yaitu di sini ada kode dan jenis gejalanya. Di mana kode itu dari G yaitu gejala, G01 maka mesin sulit dihidupkan, G02 mesin tidak berputar halus, 03 bunyi berdecit, 04 ketidakmampuan mengganti gigi dan mulus, 05 kehilangan tenaga, 06 suara mesin tidak stabil, 07 tidak responsif, 08 pedal rem terasa lembek, 09 motor tidak berhenti dengan baik saat mengerem, 10 lampu yang redup atau tidak menyala. Lalu di sini juga ada, jadi total di tabel gejala itu ada 20, yang dimana bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya ada tabel kerusakan, dimana di sini kodenya yaitu K kerusakan dan ada 8. Seperti yang ada di sini, jenis kerusakannya yaitu seperti ada karburator rusak, rantai kendur, busi rusak, sistem pengereman yang bermasalah, sistem listrik bermasalah, kopling aus, dan lain-lain. Lalu di sini ada tabel aturan yang dimana sini yaitu misal ini yaitu ada di nomor 1 dengan kode kerusakan 01 maka gejalanya yaitu 01 dan G01 dan G02 maka akan menjadi
menghasilkan kode kerusakan yaitu K01. Terusnya begitu seperti 03 ini ada 4 gejala G01, 02, 05 dan 06, maka akan jadi K03. Dimana sini nanti akan di lebih jelas lagi di demo websitenya. Dimana sini yaitu penjelasan tabel dari algoritma forward chainingnya, dimana dari data tabel itu maka algoritma forward chainingnya sebagai berikut: if G01 and G02 dan K01. Jadi jika G01 dan 02 maka akan menjadi K01. Lalu jika 03 dan 04 maka akan jadi K02. Jika G01 dan G02 dan G05 dan G06 maka K03. Jika G03 dan G07 dan G08 dan G09 maka K04. Jika G01 dan G10 dan G11 maka K05. Jika G04 dan G12 dan G13 dan G14 maka K06. Jika G15 dan G16 dan G17 dan G18 maka K07. Lalu terakhir jika G03 dan G07 dan G19 dan G20 maka K08. Dimana sini keterangan kodenya yaitu G gejala, K kerusakan. Selanjutnya yaitu demo website akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Di sini kami membuat web sederhana menggunakan HTML, CSS, JavaScript sederhana. Yang mana di sini web ini bertujuan untuk mengimplementasi sistem pakar. Yang mana di sini kita disuruh memilih gejala yang dialami. Contohnya saja di sini gejala mesin sulit dihidupkan, mesin tidak berputar halus. Maka kalau kita diagnosa, maka hasilnya akan keluar, yaitu karburator rusak. Yang mana jika kita basis pengetahuan mencari jenis kerusakan karburator rusak, nah, di sini akan disediakan solusi dan penyebab kerusakan tersebut. Di sini kita mencarinya manual. Semisal kita hanya memasukkan satu inputan, maka dia akan mengeluarkan output harus lebih dari satu gejala diperlukan untuk melakukan diagnosa yang akurat. Yang mana pada sistem pakar kita harus melakukan lebih dari satu diagnosa yang akurat. Jika kita memilihnya tidak sesuai dengan aturan yang dijelaskan oleh teman saya, maka dia akan mengeluarkan outputan seperti ini. Tidak dapat mendiagnosis kerusakan dengan gejala yang diberikan. Yang mana pada sistem pakar ini kita harus melakukan sesuai dengan inputan atau aturan-aturan yang berlaku pada penjelasan sebelumnya. Jika kita mencetang semuanya, satu, dua, tiga, maka dia akan menghasilkan semua outputan yang terdapat. Kita refresh. Kalau salah satunya sesuai dengan aturan-aturan, maka dia akan hanya menampilkan satu. Kalau dua sesuai, dia akan menampilkan dua. Dan untuk basis pengetahuannya bisa dilihat ini untuk solusi dan penyebab kerusakannya. Mungkin itu saja presentasi untuk demo aplikasi kami. Mungkin sangat terlihat sederhana. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya bakal sidik lagi, di mana sini saya akan membacakan kesimpulan dari jurnal web kami, di mana sini yaitu kesimpulannya berdasarkan hasil perancangan dan pembahasan pada perancangan sistem pakar, diagnosa kerusakan sepeda motor
manual, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pakar yang menggunakan metode forward chaining sehingga dapat mendeteksi kerusakan yang dialami sepeda motor. Sistem pakar dapat memberikan informasi berupa gejala-gejala dan jenis kerusakan sepeda motor, serta penanganannya berdasarkan penalaran para pakar, di mana para pakar itu yaitu para ahli dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Sistem pakar juga dapat melakukan diagnosa awal untuk mengetahui gejala awal kerusakan sepeda motor untuk memastikan apakah sepeda motor itu mengalami sebuah kerusakan tanpa memerlukan konsultasi terhadap teknisi senior. Misal kayak misalnya hanya kita nggak mau ke bengkel gitu, tidak mau ke bengkel karena merasa simple, maka web ini bisa membantu gitu. Misalnya gitu, seperti itu. Dari proses implementasi dilakukan diagnosa dengan aturan if dan pada gejala maka kerusakan sepeda motor dapat ditelusuri. Lalu di sini kelompok kami yaitu kelompok 32 dengan judul jurnal implementasi sistem pakar berbasis web dengan metode forward chaining untuk mendiagnosis masalah pada kendaraan bermotor manual. Di sini kami mempublisnya yaitu di jurnal ilmiah informatika komputer. Dan di sini sudah dari tanggal 28, di sini masih menunggu assignment yang dimana sini masih di review statusnya. Dari tanggal 28 Maret kami mensubmit, tanggal 29 sampai sekarang masih tidak ada info. Jadi kami masih baru submit, masih belum publish. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mana kami harap kami bisa lebih maju lagi dan mungkin bisa lebih bagus lagi dari website penjelasannya mungkin. Sekian, terima kasih.